Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misa Septiani dari Prodi PGSD STKIP Syekh Mansur. Selamat datang di video pembelajaran yang seru dan asik banget. Hari ini kita akan belajar tentang benda dan sifatnya. Setiap hari kita dikelilingi oleh berbagai macam benda. Coba deh lihat di sekeliling kamu sekarang, ada apa aja ya? Nah iya, ada meja, ada air minum, ada buku, dan bahkan udara yang kamu hirup. Semuanya adalah benda. Lalu apa sih benda itu? Jadi benda adalah sesuatu yang bisa kita lihat, pegang, atau rasakan. Tapi nggak semua benda bisa kita pegang loh. Contohnya apa hayo? Iya betul, udara. Kita nggak bisa lihat atau pegang, tapi udara itu ada. Ini artinya udara juga termasuk benda. Hari ini kita akan belajar hal-hal menarik loh. Kita akan mengenal apa itu benda, mengetahui macam-macam benda, dan memahami sifat-sifat benda. Seperti ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Kita juga akan belajar kenapa sih benda itu bisa berubah bentuk dan kenapa air bisa menguap, dan masih banyak lagi. Nah, belajar tentang benda dan sifatnya itu penting banget supaya kita tahu cara menggunakan benda-benda di sekitar kita dengan benar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian bisa menyebutkan benda-benda di sekitar, menjelaskan sifat-sifat benda, mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair, atau gas. Dan kalian juga bisa menyebutkan contoh perubahan benda dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung aja kita mulai petualangan belajar tentang benda dan sifatnya sekarang juga. Kita akan bertualang mengenal benda-benda di sekitar kita. Ada yang padat, cair, gas, dan bahkan bisa berubah-ubah bentuk. Pertama, kita akan kenalan dengan benda padat dulu ya. Benda padat itu bentuknya tetap, tidak berubah-ubah meskipun dipindah-pindah. Contohnya apa ya? Nah, ini dia contoh dari benda padat. Ada buku, meja, penggaris, dan kursi. Semua punya bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat juga memiliki ciri-ciri loh. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, volumenya tetap. Dan yang ketiga, tidak mengikuti bentuk wadah. Nah, sekarang kita lihat benda cair. Benda cair bisa mengalir dan bentuknya berubah mengikuti wadah. Tapi volumenya itu tetap loh. Nih, seperti ini ya contohnya. Jadi contoh benda cair itu seperti air, susu, minyak goreng, dan sirup. Nah, selain benda padat, benda cair juga memiliki ciri-ciri juga loh. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai wadah. Yang kedua, volumenya tetap. Dan yang ketiga, mengalir ke tempat lebih rendah. Selanjutnya, kita akan kenalan dengan benda gas. Nah, benda gas itu susah dilihat karena bentuk dan volumenya tidak tetap. Tapi gas itu ada di mana-mana. Nah, ini dia contoh dari benda gas. Jadi, contoh gas adalah udara, asap, dan uap air. Gas menyebar, memenuhi ruang yang ada. Selain benda padat dan cair yang memiliki ciri-ciri, benda gas juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya tidak tetap. Yang kedua, volume tidak tetap. Dan yang ketiga, mengisi seluruh ruang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak? Benda juga bisa berubah wujud loh. Misalnya, dari padat jadi cair atau cair jadi gas. Yuk kita bahas bersama-sama. Peristiwa membeku, menguap, dan mencair. Apakah air dapat diubah menjadi es? Lalu, bagaimana caranya? Dapatkah es diubah kembali menjadi air? Ternyata, benda dapat berubah wujud dan kembali ke wujud semula. Benda cair dapat mengalami perubahan wujud karena adanya proses perubahan suhu.
baik pemanasan maupun pendinginan. Berikut beberapa wujud perubahan suatu benda. Yang pertama, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Kenapa sih benda cair itu bisa menjadi benda padat? Nah, hal ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pendinginan yang dialami benda tersebut. Ini dia contohnya. Yang pertama, air akan membeku jika didinginkan pada suhu tertentu. Yang kedua, agar-agar yang masih cair akan membeku saat mengalami penurunan suhu atau didinginkan. Yang ketiga, minyak goreng akan berubah menjadi padat saat mengalami penurunan suhu. Peristiwa selanjutnya yaitu mencair. Mencair atau melebur adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan suhu atau pemanasan yang dialami benda tersebut. Berikut adalah contoh peristiwa mencair. Yang pertama, es batu akan mencair jika dipanaskan pada suhu tertentu. Yang kedua, mentega akan melebur jika dipanaskan pada suhu tertentu. Peristiwa selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Kok bisa ya? Tentu aja bisa. Karena perubahan ini disebabkan oleh peningkatan suhu atau pemanasan yang dialami benda tersebut. Berikut adalah contohnya. Contoh yang pertama, air akan menguap jika dipanaskan pada suhu yang melebihi titik didih air. Yang kedua, bensin lama-kelamaan akan habis karena menguap jika dibiarkan di tempat terbuka. Peristiwa selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari zat cair atau gas menjadi padat dalam bentuk kristal. Nah, biasanya ini terjadi saat zat padat yang larut dalam cairan mulai terbentuk lagi menjadi kristal. Contohnya, pembentukan garam dari air laut. Air laut mengandung garam. Saat air laut dibiarkan menguap di bawah sinar matahari, airnya hilang dan garam yang tertinggal berubah menjadi kristal. Nah, ini jadi contoh dari peristiwa mengkristal. Contoh yang kedua yaitu pembentukan salju untuk daerah dingin. Nah, di tempat yang dingin, uap air di udara bisa langsung berubah menjadi es berbentuk kristal salju. Itu juga disebut mengkristal. Peristiwa selanjutnya yaitu menyublim. Apa sih menyublim itu? Jadi, menyublim adalah perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas dan tanpa melewati bentuk cair. Contohnya, yang pertama itu kapur barus atau kamper. Kalian pernah lihat kapur barus di lemari? Lama-lama habis kan? Padahal enggak meleleh. Nah, itu karena kapur barus berubah langsung dari padat jadi gas. Itu adalah contoh menyublim. Contoh yang kedua, es kering atau dry ice. Dry ice itu karbon dioksida beku. Kalau dikeluarkan dari tempatnya, dia langsung berubah jadi gas tanpa mencair. Ini tuh bisa digunakan untuk efek kabut di panggung. Seru banget ya. Wah, gimana? Seru ya belajar tentang benda dan sifatnya. Jadi, sekarang kamu tahu kalau benda bisa padat, cair, atau gas. Dan mereka juga bisa berubah bentuk. Ayo coba kita ulang sedikit ya. Kalau minyak termasuk benda apa ya? Ya, benar. Jadi minyak itu termasuk benda cair. Nah, kalau benda yang bisa berubah jadi uap itu apa ya?
Ya, itu cair yang menguap. Terima kasih sudah belajar hari ini. Jangan lupa amati benda-benda di sekitarmu dan cari tahu sifat-sifatnya ya. Sampai jumpa.